Nona, hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan putra tua keluarga Ji, jangan lari. Nona, Aku tidak mau menikah dengan anak orang kaya. Siapa yang mau menikah, silahkan menikah. Cepat, tangkap Nona besar. Jangan sampai dia lari. Tuan Wang, Nona besar sudah belajar seni bela diri sejak kecil, kita tidak bisa mengalahkannya. Dasar tidak berguna. Cepat tangkap. Selamat tinggal putra keluarga Ji. Mau bertunangan dengan Nona ini, kamu belum pantas. Putri keluarga Wen ini tidak tahu diri. Jika bukan karena Zhang Ping menekan dengan barang peninggalan nyonya, dengan status Anda tidak akan setuju bertunangan. Cukup, jangan bicara lagi. Lari juga bagus. Jadi aku tidak perlu pergi ke keluarga Wen untuk membatalkan pertunangan. Wen Qin, dengar-dengar tunanganmu kabur. Wajar saja, ayahmu selalu di luar sana bilang kamu tidak sebagus Jili. Reputasimu tidak terlalu baik. Kalau gadis itu tidak mau menikah denganmu, itu juga wajar. Bro, saya sarankan kamu cari gadis biasa untuk menikah. Bagaimanapun beberapa tahun. Sosialita di Jiangcheng semua mengelilingi saya. Jangan sampai nanti ada cerita ipar jatuh cinta pada adik ipar. Itu tidak baik, apa kamu setuju? Saya rasa kalian harus urus urusan kalian sendiri dulu. Urusanku. Bukan giliran kalian yang atur. Kita lihat nanti. Pergi. Miss Wen melarikan diri dari pernikahan. Tentu dia bersekongkol dengan tuan muda kedua. Zeng, keluarga Wen mengirimkan hadiah selamat, kelihatannya baik. Seperti kata pepatah, kenal wajah tapi tidak kenal hati. Wen Tang. Saya ingin melihat. Apa lagi triknya? Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Siapa yang bisa menduga saya bersembunyi di pintu? Saya benar-benar seorang jenius. Berdandan seperti ini, entah ibu bisa mengenaliku atau tidak. Orang ini ganteng banget. Tapi kalau aku tiba-tiba datang, apakah terlalu tiba-tiba? Kamu adalah pengawal baru hari ini. Li Tianyu. Sepertinya penyamaranku cukup berhasil. Penampilan ini cocok dengan nama Tianyu. Kalau aku turun sekarang, dipaksa bertunangan dengan pewaris kedua keluarga Ji, aku tidak boleh turun. Betul. Saya baru masuk kerja hari ini, Li Tianyu. Mengerti. Bos Ji. Dia. Bodyguard baru. Cuma kecambah kecil ini bisa melindungi Bos Ji? Apa terjadi di dalam sekarang? Pak Ye. Pesta pertunangan dibatalkan. Tunangannya malah berkomplot dengan ibu dan anak itu melawan Anda. Sungguh jahat sekali. Wanita ini. Akan saya hitung nanti. Aku akan urus ini dengan baik padanya. Dia salah pilih orang. Punya tunangan seperti itu benar-benar menyebalkan. Li Tianyu, ya? Pensiun setelah 5 tahun dengan pasukan National Free Men's Fighting Group. Champion. Pernah bertugas sebagai penjaga rahasia beberapa kali. CV-nya bagus. Sebetulnya saya bukan. Bos Ji terkenal dermawan, jadi bodyguard di sini dapat tempat tinggal, makanan, gaji bulanan 200.000. Berapa banyak? 200.000 jelas rezeki saya. Sejak kecil saya sudah belajar bela diri. Jadi bodyguard tak masalah. Li Tianyu bersumpah setia kepada Bos Ji, bekerja untuk Bos Ji. Pergi terlalu cepat, lupa bawa tunai. Kalau pakai kartu pasti ketahuan kakak. Aku harus cari kerjaan yang stabil. Habis sudah. Ketahuan. Dada kamu bagus.
Terus pertahankannya. Apa dada? Ini asli 36C, sayang. Villa ini. Jangan bilang ini milik keluarga Wen kita. Keluarga Ji juga tidak mampu membeli villa sebesar ini. Siapa sebenarnya bos baruku ini? Hei Pei Pei, ada apa? Ah Tang, kamu di mana? Yanggan keluar. Tunanganmu mengejar kamu ke seluruh kota. Pergi kamu. Berani kamu memukulku. Keluarga Ji tahu Tuan muda keluarga Ji saudaraku. Aku. Tunggu saja. Anak manja dengan moral buruk memaksa aku bertunangan. Seperti kodok yang ingin makan daging angsa. Hati-hati, Tuan Ji. Aku istri Tuan Ji, berani sekali kau memperlakukanku begini. Lepaskan aku. Jangan-jangan, ini tunangan yang kabur dari pernikahan bos. Kak Wen Qin, dengar-dengar tunanganmu yang tidak tahu diri itu kabur. Bagaimana kalau kamu menikah denganku saja? Tian Yu, hentikan dia. Ibu menelepon saat ini pasti memaksa aku pulang menikah. Lebih baik kabari dulu kalau aku aman agar mereka tidak terlalu khawatir. Bu, aku tidak akan pulang untuk menikah. Di luar sudah bekerja, mau mandiri. Jangan khawatir, Bu. Wen Tang, cepat pulang. Ibumu jatuh sakit. Apa? Aku segera pulang. Ayah, di mana ibu? Gawat, terjebak. Ayah, kenapa kita biarkan Tang Tang menikah dengan keluarga Ji? Waktu kecil, Ibu Wen Qin menyelamatkan Tang Tang, dijanjikan akan memperkuat hubungan keluarga. Tapi selama ini, Ibu tiri Wen Qin membisikkan. Wen Qin belum berkeluarga atau berkarier, jadi tidak bisa mewarisi harta. Harta Ibu Wen Qin akan direbut oleh wanita simpanan dan anak haram. Tang Tang harus menikah ke sana. Pertahankan industri Ibu Wen Qin. Tapi, serahkan Wen Tang ke sana. Nanti keluarga Ji datang, biarkan Wen Tang meminta maaf dengan baik-baik. Kurang ayah. Kamu tahu jumlah hubungan bisnis antara keluarga Ji. Kamu ingin batal tunangan begitu saja? Keluarga Wen sudah bilang mau minta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Wen Qin, lihat kamu bikin ayahmu marah. Kamu sebaiknya nurut saja. Hubungan aku dan ayahku nggak baik. Bukannya ini pas buatmu, nggak ada waktu nonton drama kalian. Berhenti, kalau nggak, aku bakal hancurin gelang ibumu. Baiklah. Baiklah. Aku ke rumah keluarga Wen. Aku mau lihat. Apa trik yang bisa kalian mainkan? Harus cari cara buat dapetin si putri keluarga Wen, jangan sampai dia menikah dengan kakakmu. Tang Tang masih muda dan ceroboh. Sebenarnya dia sangat suka Wen Qin. Begitu pulang langsung bilang mau minta maaf sama Wen Qin. Pernikahan tetap seperti rencana awal. Minta maaf. Menikah. Papa bicara sama siapa? Jangan-jangan sama bajingan dari keluarga Ji. Aku tidak bisa menikah dengan dia. Tidak disangka Wen Qin kamu sudah sebesar ini. Aku dan ibumu adalah sahabat baik, jangan khawatir. Tante akan bersikap adil, tidak akan biarkan kamu dirugikan. Aku akan suruh Tang Tang minta maaf sama kamu dan kasih penjelasan. Orang tua keluarga Wen kelihatannya tidak bohong. Apakah semua ini kemauan dari si nona besar keluarga Wen sendiri?
Baiklah, aku akan bertemu dengan Wen Tang dan dengarkan penjelasannya. Tang Tang, wen kin datang? Tang Tang. Kakek, kamu ini terlalu menakutkan, bikin gadis kecil itu lari lewat jendela. Hahaha. Inikah balasan dari keluarga kalian? Untukku. Kejar dia. Aku harus menangkap wanita ini. Baiklah. Berani mereka membohongi aku, menyuruhku pulang menikah. Sebelumnya meremehkan orang kaya baru. Ji Wenqin. Kamu pantas tinggal di rumah sebagus ini, lebih baik keluar sukarela. Ini milik nyonya kami. Kamu anak haram, punya hak apa tinggal di sini? Teriak. Terus teriak. Kamu siapa sih? Dasar pecundang, berani-beraninya memukulku. Apa mau dilakukan pada Dewi Keberuntungan? Ji Wenqin. Ini pengawal yang Anda sewa. Dia seperti kecambah kacang. Barry dia pelajaran. Jangan datang, kau monster, menjauhlah. Membantu. Minta maaf pada bosku sekarang. Kalau tidak, boom. Saudaraku, tidak menginginkan apapun. Salah, juga tidak menginginkan rumah. Tolong katakan padanya, aku mohon padamu. Usir mereka dan jangan kotori villa ibuku. Oke, bos. Bangun, bantu saya. Aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Kenapa lihat aku begini? Apa aku ada kesalahan? Katakan siapa kamu sebenarnya. Aku memang bukan Li Tianyu. Tapi semua ini salah paham, aku bisa jelasin. Kamu mau ngapain? Lepasin aku. Lepasin aku. Ini bukan perempuan, kan? Bagaimana bisa ada pria yang begitu tampan? Siapa yang menyuruhmu mendekatiku? Aku tidak disuruh siapa-siapa. Aku diburu oleh musuh. Jadi terpaksa berbohong tinggal di sini. Tapi aku tidak punya niat jahat. Semoga kamu tidak berbohong. Siapa namamu? Wen. Wen Ran. Pak Ji, kemunculan Wen Ran ini mencurigakan. Bisa jadi dia orang yang dikirim oleh Zhang Ping. Mungkin kita harus mengusirnya keluar dulu? Tidak perlu. Saya justru ingin melihat apa yang mereka rencanakan. Mingger. Kak Wenqin, kenapa aku tidak bisa masuk rumahmu? Teras Minggelanjaku. Pak Ji, Nona Suning bersikeras masuk, tidak bisa menghentikannya. Wen Ran. Usir dia keluar. Baiklah, Direktur Ji. Bagaimana dengan Li Tianyu sebelumnya? Kenapa sekarang ganti ke pria ganteng ini? Apakah kakak Wenqin tidak menyukai aku karena orientasi seksualnya ke laki-laki? Nona Su, mohon kembali. Kenapa? Merasa tertekan ya?
Aku hanya ingin mengingatkanmu, kamu cuma seorang pengawal kecil dengan tampang lumayan, lalu berkeliling di depan kakak Wen Qin. Berani sekali kamu bersikap seperti ini padaku hari ini. Tunggu sampai aku menikah dengan kakak Wen Qin, lihat saja nanti nasibmu. Wanita ini gila. Sekarang aku adalah pria, dan dia juga cemburu pada pria. Ayo pukul aku. Kamu percaya nggak kalau sekarang juga aku kasih tahu kakak Wen Qin buat pecat kamu? Aku ini nggak pernah diperlakukan kayak gini seumur hidup. Semua ini salah Tuan Muda Ji. Hidup numpang begini aku nggak tahan lagi, aku mau langsung putus tunangan. Halo, Pei Pei. Kirim nomor telepon Tuan Muda Ji itu ke aku. Apa kamu salah, Nona besar? Mereka sedang cari kamu di seluruh kota. Bukannya sembunyi tapi malah muncul sendiri. Dia mengejar ingin beraliansi melalui pernikahan. Saya ingin lihat apa dia bisa berani membidik saya. Saya akan mengundangnya keluar untuk membatalkan pertunangan. Bilang, ada apa? Pasti ini nomor Nona besar Wen. Dia mungkin datang untuk minta maaf. Jangan-jangan ini trik licik yang diatur sama Zhang Ping dan ibunya. Anda mau angkat atau tidak? Angkat. Saya ingin mendengarkan. Dia ada apa yang mau dijelaskan? Tuan Muda keluarga Ji, biar aku kasih tahu, kamu yang mengandalkan latar belakang untuk jahat, jangan harap aku menikah denganmu. Bukankah kamu yang paling dicari di seluruh kota? Besok sore di Cafe Yunlan batal pertunangan. Jika kamu tidak datang, kamu cucuku. Suruh kelilingi Cafe Yunlan. Jangan sampai ada nyamuk pun lolos. Tuan Muda keluarga Ji ini, aku tidak muncul, dia cari kemana-mana. Saat aku mencarinya, dia malah tidak berani datang. Halo. Kamu di mana? Jangan-jangan nggak berani datang ya? Atau kamu nggak mau putus pertunangan sama aku? Datang. Bos di sini, mukanya kusut banget. Jangan-jangan dia pikir aku bolos kerja buat minum kopi? Bos, aku kesini untuk... Wanita ini. Aku pasti nggak akan lepaskan dia. Bos, saya mau angkat telepon dulu. Apa yang terjadi padaku? Wenran itu laki-laki. Kenapa aku bisa meragukannya? Wentang. Di mana kamu? Bilang ke orang tua, tidak memaksamu bertunangan. Cepat pulang. Saudara baikku. Kalian bilang begitu terakhir kali. Dendam tamparan itu masih kuingat. Kita jangan bicara tentang yang dulu. Ada pesta amal 3 hari lagi. Kembalilah jadilah teman wanita. Mendengus. Berangan-angan. Tuan Ji, Saya mencari, tetapi tidak ada tanda-tanda Nona Wen. Mungkinkah dia tidak datang sama sekali? Wanita ini. Kamu mempermainkanku lagi. Tuan Muda dari keluarga Ji ini, bukankah kau baru saja mengatakan kau akan datang? Kenapa kamu tidak bisa terlihat? Mungkinkah kamu meninggalkannya? Wenran, pergi. Kelihatannya bos sedang tidak puas hari ini, lebih baik saya tidak memprovokasi dia. Nanti saja urusi Ji Xiao. Memang tetap seperti kapitalis, sudah larut malam belum istirahat. Harus berdiri di sini.
Song. Besok konferensi pers sangat penting, tapi kesehatan Anda lebih penting. Lebih baik istirahat sebentar. Tunggu. Adegan ini, rasanya seperti pernah melihat ini di drama istana klasik. Ini mirip dengan kaisar yang meninjau dokumen sepanjang malam dan pengurus dalamnya, Su Gonggong. Konferensi pers kali ini. Apakah perusahaan kita bisa go public? Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Wenran, keamanan di tempat besok. Sepenuhnya kamu yang urus. Aku. Adalah dirimu. Pulanglah lebih awal dan istirahat. Pak Ji, grup Hao Cheng perusahaan kecil sebagai kedok. Ada konferensi pers penting besok, tapi keselamatan Anda lebih penting. Bagaimana mempercayakan ini kepada Wenran yang asal-usulnya tidak jelas? Apakah Wenran adalah orang Sangping dan Jili? Besok akan terungkap. Konferensi pers besok. Jili pasti tidak akan diam. Awasi Wenran dengan baik. Pak Ji tua ini benar-benar bingung. Kalau dia tahu Anda orang terkenal di kota Jianghai, Tuan ketiga, dia tidak akan membiarkan anak haram itu mencelakakan Anda. Identitasku harus dirahasiakan. Tunggu aku dapatkan warisan ibuku tinggalkan. Keluarga Ji tidak ada hubungannya lagi denganku. Kita juga nggak perlu bersikap baik dengan keluarga Ji lagi. Wah, suasananya, awalnya aku kira pakai kacamata hitam itu cuma gaya-gayaan. Nggak nyangka, ternyata cukup berguna. Bos Ji, dengar-dengar grup Hao Cheng didukung oleh Tuan Ketiga yang sangat berkuasa. Apakah Anda punya hubungan pribadi dengan Tuan Ketiga? Boss Yi. Bos Ji, ayah Anda berencana menyerahkan harta ke adik Anda. Jili, apakah benar kalian tidak akur? Apa alasannya? Tahu aku siapa? Sentuh aku, Tuan Muda kedua tidak akan membiarkanmu. Kamu berharap Ji Wenqin, ibunya meninggal, bapaknya nggak sayang, akan membantumu? Tuan Muda kedua bisa mengurus perusahaan kecil dengan satu kata. Orang ini muncul dan mengucapkan kata-kata memancing kemarahan Ji Wenqin. Ingin membuat kita bertindak, pasti ada jebakan di sini. Ayo. Wartawan ini, pernyataan Anda tidak tepat. CEO Ji dan keluarganya akur, persaudaraan mereka baik, bagaimana mungkin akan meruntuhkan perusahaan? Pasti ada kesalahpahaman. Bawa wartawan ini ke ruang VIP kami, layani dengan baik. Nanti saya bicara dengan Anda perlahan ya. Seret ke gang belakang, hajar, kurung di belakang panggung, tunggu CEO Ji untuk interogasi. CEO Ji, silakan. Orang ini menarik juga. Bos Ji kita memang hebat. Bukan hanya kemampuan luar biasa, tapi juga ganteng banget. Bos Ji kita itu pria, suka wanita. Jangan-jangan Kak. Jangan ngomong sembarang, orientasiku normal. Kakak kenapa ada di sini? Gawat kalau dia tahu aku pasti dibawa pulang, tak boleh sampai dia tahu aku di sini. Aduh. Perutku sakit. Tolong jagain bentar, aku ke toilet. Ada kerjaan penting, selalu ada alasan. Cepat pergi dan kembali, jangan malas. Santai, aku segera balik kok. Keterampilanku menyamar sekarang sudah sangat hebat. Bahkan saudara laki-lakiku yang dekat sekalipun tidak mengenaliku. Maaf. Ini punyamu kan? Jalan gimana sih kamu? Nggak lihat ya? Orang ini kenapa terlihat mencurigakan? Dan dia tidak memakai tanda pengenal kerja. Ini asam sulfat. Tidak bagus, pasti ditujukan untuk Ji Wenqin. Tidak ada suara. Apa aku terlalu khawatir?
Bos Ji. Ini terlalu ambigu. Jangan-jangan apa benar Ji Wenkin itu gay? Apakah Anda sudah cukup melihatnya? Apa yang kamu lakukan menyelinap di sekitar pintu? Tuan Ji, saya melihat seseorang datang membawa asam sulfat. Aku takut hal itu akan menimpamu, jadi aku datang menemuimu. Anda. Ibu Su. Kenapa wajahmu begitu merah? Demam. Kalau demam, istirahatlah. Pak Ji, saya pergi dulu. Kamu adalah nyonya besar keluarga Wen. Macam cowok ganteng belum kamu lihat. Kenapa aku bisa seburuk ini? Harus diakui, tubuh dan wajah bos kita memang luar biasa. Apa yang dipikirkan tunangannya sampai kabur dari pernikahan? Barusan sama Pak Ji ada apa? Wajah Miss Suning sudah sangat marah. Jangan salah sangka ya. Saya dan Pak Ji, dua pria dewasa, ada apa sih? Habis kamu deh, Suning kan putri sulung keluarga Su, kamu cari perkara sama dia. Nanti hidupmu bakal susah. HMPH. Hebat apanya sih? Aku juga putri sulung keluarga Wen. Orang ini kenapa kelihatan begitu familiar ya? Awas. Ji Wenkin, Martis. Hati-hati. Pak Ji, baik-baik saja, apa kena sesuatu? Pak Ji. Aku baik-baik saja, jangan asal pegang. Kamu lagi, berani sekali menggagalkan rencana saya. PAKG, tidak APA. Ada luka? Untung saja Wen Ran pintar, kalau tidak pasti masalah besar. Terima kasih ya. Pak Ji, tugas saya mengurus masalah setelah dibayar. Itu memang bagian dari pekerjaan. Kalian pulang, bawa dua orang ini. Bawa kembali untuk diadili. Saudaraku tidak akan menemukanku. Apa yang kau lakukan pada pengawalku? Jangan marah, Tuan Ji. Saya terkesan dengan keterampilan luar biasa pengawal ini. Hanya sekedar ingin tahu. Saya juga butuh perlindungan, tidak sebagus. Bagaimana kalau melindungi kedua hari? Aku akan memberimu 10 kali lipat gajimu. Tidak ingin tertangkap dan dibawa pulang oleh adik. Aku tidak akan pergi. Tuan Ji, ayo kita pergi. Tuan Ji. Kamu benar-benar menemukan pengawal yang baik. Aku memperingatkanmu. Ini adalah orangku. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Tampaknya Tuan Ji memiliki hubungan yang buruk dengan saudaranya. Apa mungkin saingan bisnis keluarga kita? Kalau identitas ketahuan, bukankah aku seperti domba masuk kandang harimau? Panas sekali. Katakanlah, apa hubunganmu dengan Wen Cheng? Tidak kenal, hari ini baru pertama kali ketemu. Kurangi kontak dengan dia, obati sendiri. Pak Ji memang terlihat dingin. Tapi dia sebenarnya baik. Peduli pada karyawan juga. Pak Ji, tenang saja, tak akan jadi pengawal orang lain. Saya akan tetap di samping Anda. Bukan, maksud saya bukan begitu.
Sudah sampai Pak Ji. Apa yang terjadi ini? Jika kamu tidak bisa menyetir, lain kali aku yang akan menyetir kamu. Wen Tang, keluarga Ji dan keluarga Wen memburu kamu di seluruh kota. Seseorang mengganggu Tuan San, dari orang yang mencarimu, ada juga pengaruhnya. Kamu harus sembunyi baik-baik, jangan muncul di tempat umum. Aku cuma kabur dari pernikahan. Kenapa sampai Tuan San yang terkenal di Jianghai City, yang berpengaruh di segala tempat, ikut terlibat? Kamu sudah gila? Aku kasih tahu kamu. Ini akibatnya kalau menyinggungku. Pikir dengan sedikit trik itu aku nggak bisa melihatnya? Seorang pria. Berani merayu kakak Wen Qin. Tidak tahu malu ya. Kali ini Wen Qin kakak yang diselamatkan olehmu. Tapi dia hanya sementara dekat denganmu. Bagaimana jika dia tahu kamu punya perasaan seperti itu padanya? Apakah dia akan merasa... Aku tidak. Tidak ada lebih baik. Jika aku menemukan kamu dan Wen Qin kakak berperilaku di luar batas, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kapan putri besar keluarga Wen menerima penghinaan seperti ini? Nona muda, kamu di mana? Kamu tidak perlu tahu aku di mana. Semua kerjasama antara keluarga Wen dan keluarga Su dibatalkan. Nona Suning ini memang terlalu. Tapi Pak Ji, si Wen Ran ini sepertinya memang bukan orang dari pihak Jili. Kita lihat dulu saja. Apa yang dikatakan dua orang tertangkap? Mereka mengaku, bilang orang dari pihak tunangan Anda, Nona besar keluarga Wen. Nona besar keluarga Wen ini membenciku sampai ke tulang. Aku ingin lihat. Dia punya kemampuan berapa? Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Pergi buatkan saya kopi. Nona Su, dia cuma seorang bodyguard. Mana bisa bikin kopi enak? Biar saya saja. Kamu. Kalau ada masalah, hadapi saya, jangan libatkan orang lain. Kalau hari ini kamu tidak buatkan kopi, kalian berdua keluar dari sini. Nona Su, maafkan saya, ini salah saya. Jangan marah, jangan pecat saya. Baik. Aku ikut. Apa yang kamu banggakan? Bukankah kamu semut kecil yang bisa aku kendalikan semaunya? Apa yang baru saja kamu lakukan? Kakak Wen Qin, tadi orang yang bernama Wen Ran itu menggangguku. Pikir ini rumah keluarga Su? Aku kasih tahu. Kalau bukan karena hubungan orang tuamu dengan ibuku, aku tidak akan sopan padamu. Jangan terlalu berlebihan. Ji Wen Qin, aku akan membuatmu tunduk padaku cepat atau lambat. Nenek sihir tua. Berani-beraninya kamu menggertak orang. Bukannya kamu suka minum kopi? Aku akan memberimu tambahan bahan. Kasih tambahan banyak. Biarkan kamu minum, lihat apakah aku bisa membuatmu sakit. Pak Ji. Kapan kamu datang? Sejak kamu membuat sup penyihir ini. Si Jian Wenqin. Saat aku dibully, dia tidak muncul. Tapi saat melawan, dia muncul. Apa dia benar-benar akan memecatku? Kopinya akan dingin. Kamu masih belum mengantarnya. Wen Ran, ada pesta. Taruh obat perangsang ini ke minumannya Kak Wen Qin. Kalau berhasil, aku kasih 10 juta. Kalau kamu tidak dengan perkataanku, jangan salahkan aku kijamnya. Wen Ran, kamu harus benar-benar mempertimbangkannya. Melihat Wen Ran tampaknya jadi pengkhianat. Nona Su, ada waktu pikir hal licik ini. Tingkatkan kemampuan bahasa miskin itu. Jangan selalu mengancam orang dengan ucapan sama.
Si Wenran ini, selama ini tidak kusia-siakan, memang juru bicara yang tepat. Wenran, aku beri satu lagi kesempatan terakhir. Kamu tahu, aku ingin kamu lenyap. Lebih mudah daripada membunuh semut. Wenran, apa kamu kasih minum aku? Kopilah. Kamu sengaja melawan aku, ya? Berani-beraninya kamu sentuh orangku. Berani-beraninya kamu sentuh orangku. Pak Ji bukan hanya tampan, dia juga sangat protektif. Kalau tunanganku punya 1/10 dari Pak Ji, aku pasti tidak perlu kabur dari pernikahan. Wen Qian, ada pesta, mau pergi bersamaku? Aku pasangan dan samu. Ji Wenqin. Jili sudah bilang. Jangan bayarkan wanita Jiang Heking jadi pasangan. Kalau tidak mau jadi skandal, sebaiknya setujui. Tidak perlu. Aku sudah punya pasangan. Tidak mungkin, Kak. Aku tahu. Kamu boleh pergi. Bos Ji. Jili instruksi semua wanita Jiang Haishi tidak boleh jadi pasangan Anda. Kamu baru saja menolak Nona Suning, jadi lusa, bagaimana? Dia saja. Aku? Iya. Benar, kamu. Barusan kamu juga lihat. Suning, Jili mau mencelakanku. Pengawalku harus melindungiku. Bukankah itu seharusnya? Kalau pakai baju cewek, pasti orang tua dan kakak mengenaliku. Mungkin, tunangan saya juga akan mengetahuinya. Kamu tidak mau ya? Pak Ji, saya ini laki-laki. Bersandiwara pasangan dan samu, kalau orang melihat bagaimana bisa bertemu orang 3 juta. di... Bagaimana ini? Pakai baju wanita temani Ji Wenqin ke pesta. Itu tidak akan ketahuan. Atau lari saja. Mengapa kamu tidak masuk? Saya. Tuan Ji mencari Anda. Tidak terlalu senang. Berjalan, kunjungilah tugu peringatan ini. Apa-apaan? Kakak laki-laki. Mengapa tidak membawa teman wanita ya? Putri sulung keluarga Wen dan putri kota Jianghai akan menjauhiku saat mendengar nama kakak laki-lakiku. Jika tidak, saudaraku akan mengatur. Aku punya teman wanita. Sebaiknya kamu jaga diri dulu. Mentenggus, hal-hal yang tidak berani berbohong padaku, hanya tahu cara perusahaan manajemen tidak bisa membantu. Hubungan manusia pun kalah dengan adikmu. Benar-benar sia-sia. Nanti jangan harap dapat sepeser pun harta. Ayah begitu terburu-buru. Serahkan bisnis ibu kepada anak haram ini. Kamu, anak durhaka. Ada apapun bicarakan nanti di rumah. Hari ini Tuan datang, jangan sampai buat dia marah. Sia-sia, pesta penting, tak bisa bawa pasangan layak. Kakak laki-laki nggak separah yang kamu bilang. Semua orang bilang dia pendatang baru di lingkaran. Pendatang baru apaan? Perusahaan kecil. Keluarga Ji, pakai satu tangan bisa hancurkan. Dengar-dengar hari ini tuan ketiga akan datang. Kalau bisa membangun hubungan baik, keluarga Ji bisa jadi keluarga nomor 1 di kota Jianghai. Saat itu nanti, aku juga bisa tenang menyerahkan Jishi padamu. Ayah tenang saja, aku pasti akan meninggalkan Kezan baik pada Tuan San. Ini kakakmu yang tidak berguna ya? Kudengar kamu melarang semua wanita terhormat di Jianghai jadi pendampingnya. Ternyata dia benar-benar datang sendirian. Tidak tahu apakah Wenran bisa, jika dia jelek. Orang tahu dia laki-laki. Direktur Ji akan bahan tertawa di lingkaran kita. Kakek. Hari ini kalau kamu punya pendamping, aku berlutut dan minta maaf padamu. Kalau tidak ada, kamu bisa merangkak lewat bawah celanaku. Dia bukan perempuan, pakai baju wanita, cantik sekali. Ini putri siapa? Benar-benar cantik sekali. Lebih cantik daripada pendamping Jili. Ini terlihat familiar, mirip dengan putri tertua Wen. Wah, ini benar-benar cantik banget. Kalau bukan tahu Wenran ini laki-laki. Pasti tertipu olehnya.
Kamu siapa? Siapa aku nggak perlu tahu. Aku pendamping Ji Wenqin. Sudah cukup. Kakek. Jangan bilang tidak dapat pasangan. Asal cari siapa aja buat nambahinnya. Aku ingat kamu bilang, kalau Ji Wenqin punya pasangan, kamu bakal berlutut minta maaf. Jili, di depan banyak orang. Kamu tidak ingkar janjikan. Wanita licik, yakin mau lawan aku. Jili, perhatikan bicaramu. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana? Kamu malang tidak disianji. Ayah ibu sudah tiada. Aku akan mengertak wanitamu. Aku ingin melihat siapa yang akan mendukungmu. Kamu berani melawanku, ayah tidak akan membiarkanmu. Berhenti. Kamu anak durhaka. Karena wanita, bertengkar dengan adikmu. Mana sikap kakak yang seharusnya? seorang anak haram. Pantas mengaku sebagai adikku? Ternyata, kamu seperti ibumu yang sudah meninggal. Pikiran sempit dan merasa diri penting. Dia mungkin ingin memancing Ji Wenqin untuk bertindak. Saat bukan salah Ji Wenqin, sulit dijelaskan. Belum pernah lihat ayah yang sekejam ini terhadap anaknya sendiri. Karena Jili sudah berlutut meminta maaf. Wenqin baik hati. Tidak perlu bersujud. Anak luar nikah perlu rendah hati. Kalau tidak, orang lain ingat asal-usulnya. Bikin orang tua terhina. Dijadikan bahan ejekan. Cepat bangun, malukan saja. Hin. Pak Ji, apa yang sedang Anda lakukan? Jangan setengah-setengah. Nanti aku naikin gajimu. Awalnya ingin memberitahu Ji Wenqin melalui ini bahwa hanya aku yang bisa mendukungnya. Tapi malah dapat sama wanita jahat ini. Kak Wenqin, meskipun tidak membiarkanku jadi pasanganmu, jangan bawa orang yang tidak dikenal ke pesta dong. Kenapa wajahku terasa panas ya? Jangan-jangan aku suka sama Pak Ji. Berani-beraninya menggoda Kak Wenqin di depanku. Lihat saja, aku bakal hajar kamu. Ji Wenqin, kamu mau bikin aku malu hari ini? Suning. Apa yang kubilang sebelumnya? Kamu sama sekali nggak dengar. Sekarang di seluruh Jianghai, hanya keluarga Su yang mau menikah denganmu. Kamu harus menikahi aku agar bersaing dengan Jili. Kuharap nggak memilih jalan yang salah. Pergi. Karena bos kita tidak membeberkan identitasnya sebagai tuan ketiga, semua wanita kaya di Jianghai bisa saja membuat pintu villa jadi ambruk. Ji Wenqin, berani sekali memperlakukanku seperti kamu akan menyesal. Kamu baik-baik saja? Terima kasih Pak Ji. Dulu aku pikir kamu mirip perempuan. Ternyata suaramu halus. Apakah dia tahu aku perempuan? Dia tahu. Sudahlah. Lebih baik langsung beritahu dia. Pak Ji, sebenarnya aku. Selesai. Mengapa saudara laki-laki dan orang tuaku ada di sini? Tuan Ji, aku ke kamar mandi dulu. Penampilan Tuan Ji tidak benar. Apakah mungkin? Aku sungguh menyukai anak laki-laki itu, Wen Ran. Apa yang kamu gumamkan? Hai, Kelu Agavin. Tidak mungkin juga datang cari masalah dengan Wen Ran, kan? Barusan kalau tidak salah lihat, di sebelah Wenqin itu tang-tang kita, kan? Putri saya, masa saya bisa salah lihat? Tidak tahu dua anak ini berisik batal nikah, sampai seluruh kota heboh. Sekarang muncul bergandengan tangan, saling membela. Apakah kita benar sudah tua, tidak mengerti cara anak muda sekarang bergaul? Yuk, kita lihat. Paman Wen. Bibi Jiang. Wenqin. Yang barusan itu siapa? Apakah keluarga Wen yang ini? Masih berpikir ingin menikahkan Nona dengan bodoh? Yang tadi itu.
Pacarku, soal perjodohan dengan keluarga Wen, nanti setelah nona besar Wen kembali, aku akan datang sendiri untuk membatalkannya. Wen Qin, tapi pacarmu ini adalah nona besar keluarga kita. Pacarmu adalah nona besar keluarga kita. Ah, Kenapa? Ayo. Wen Ran ini benar-benar membuatku mendapat. Paman Wen, saya ada urusan lain, permisi dulu. kamu bilang dua anak ini, mereka sedang main apa sih? Sudahlah, urusan anak-anak, mereka bisa mengatasinya. Mungkin saja itu hanya kesenangan anak muda. Selama mereka berdua masih bersama, bukankah itu sudah cukup? Ayo pergi. Si Jili si pengecut ini masih mau lawan aku. Mau lari kemana lagi kamu? Mau lari kemana lagi? Bro. Kenapa? Di luar lama berkelana. Sampai nggak kenal aku. Nggak kok. Bukannya cuma karena kalian paksa aku menikah. Biar aku bicara sama orang tua. Cepat pulang ke rumah. Kamu gadis Kessel luar berbahaya. Tinggal di mana? Tidak boleh kasih tahu kakak. Beberapa hari ini aku pura-pura jadi laki-laki tinggal di rumah pria asing. Terakhir kali, di konferensi pers Ji Wenkin, penjaga, apakah itu kamu? Bukan aku. Kamu salah orang. Ikut aku pulang. Aduh, bro. Aku nggak balik. Ini mau bawa pacarku kemana, Pak Wen? Take car. Kamu nggak mau jelasin? Nanti hubungi aku. Wen Ran. Lupa siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya di sini, bercanda dengan cowok. Apa hubunganmu dengan Wen Cheng? Dan apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Pak Ji. Saya pria, suka wanita. Mana mungkin saya suka pria? Sebelumnya sudah bilang. Saya punya musuh itu adalah Wen Cheng. Anda hanya seorang bodyguard. Bagaimana bisa terlibat dengan tuan muda keluarga Wen? Anda tidak tahu. Pak Wen punya cinta pertama. Yang selalu mengagumi saya, Wen Cheng jadi iri. Selalu mencari masalah dengan saya. Dia tidak sengaja mengenaliku. Makanya, Hindari bertemu dengannya. Kalau dia mengganggu lagi, beritahu aku. Wen Ran, aku pikir kamu akan ketahuan hari ini. Tak disangka kamu cocok pakai baju cewek. Diam. Berisik. Tuan Ji, Anda juga minum? Ganti pakaian ini. Kelihatan mengganggu. Ganti di sini. Kalau tidak mau bagaimana? Tidak bisa? Benar juga, semua pria, takut apa? Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku ganti baju di sini, ketahuan dong. Atau lebih baik aku jujur saja. Aku Kamu baik-baik saja? Kau kenapa? Kali ini sungguh bukan salahku, Pak. Itu Jili yang tiba-tiba berlari dan menghalangi mobil. Sudah cari tahu nomor plat tuan ketiga. Kalau bisa dekati tuan ketiga. Lihat bagaimana Ji Wenqin bangkit log. Saya dari keluarga Jili. Tuan ketiga datang untuk perjamuan hari. Saya mempersiapkan hadiah kecil. Semoga Anda berkenan menerimanya. Si Jili ini memang sungguh royal ya. Dia akan tetap kecewa. sepertinya Jili ini mau cari perlindungan, tapi malah salah orang. Hebat, kamu masih punya rasa hormat. Taruh di belakang. Okta. Buka bagasi. Semoga ketiga paman bisa lebih bantu ke depannya. Wow. Haha. Kaya beneran emas ini.
Mata duitan. Apa mungkin? Bos Ji benar-benar tertarik sama Wenran. Kenapa aku selalu tanpa sadar berpikir tentang Wenran? Apa aku jatuh cinta sama pria? Kamu baik-baik saja? Apa mungkin? Aku jatuh cinta sama Ji Wenkin kalau begitu. Beritahu identitasku sebenarnya. Lihat bagaimana reaksinya. Pak Ji. Pak Ji, kamu sudah tidur? Pak Ji. Ji Wenkin, bangunlah. Kenapa panas sekali? Jangan khawatir, Pak Ji hanya terkena flu, perbanyak istirahat saja. Wenran, jangan pergi. Oh tidak, oh tidak. Sebelumnya merasa Pak Ji tidak dekat wanita. Itu untuk menjaga diri tetap tidak menyangka dia benar-benar tidak suka perempuan. Apa? Ji Wenkin tidak suka wanita, jadi apa keistimewaan yang dia tunjukkan padaku? Apakah karena dia pikir aku seorang pria, jadi apakah aku harus mengungkap identitasku yang sebenarnya? Pak Ji, kenapa Anda bangun? Saya bantu Anda beristirahat. Kalau kamu ikut campur lagi, kemasi barangmu dan pergi. Kalau kakak Wencin suka pria, lalu bagaimana? Wenran hanya mainan kakak Wencin, seorang pria saja. Juga ingin merebut posisi istri Tuan Ji denganku? Wah, Nona Besar Su, gimana punya waktu buat telepon aku? Buat aku dan Ji Wencin pasangan, proyek pinggiran kota aku kasih. Nona Besar Su, kamu agak pelit, ya? Dengan syarat ini, sulit bagi saya membantu. Ji Wencin sekarang jadi sorotan. Aku pikir kamu butuh proyek di pinggiran kota. Tanjakan kepada ayahmu. Kerjasama yang lancar Nona Su. Lokasi Nyonya Ji. Aku bertekad untuk mendapatkanmu, Ji Wenkin, kamu hanya bisa menjadi milikku. Apa yang salah dengan saya? Mengapa selalu teringat Wenran? Tuan Ji. Tuan Ji, Anda tidak boleh pergi. Ini jebakan yang dibuat Jili, menunggu kamu jatuh ke dalamnya. Ini warisan ibu saya. Ini adalah benda terakhir yang ditinggalkan ibuku untukku. Saya harus pergi. Tuan Ji. Jangan ikuti aku. Bagaimana ini? Wenran. Bagaimana aku bisa lupa dia? Wenran, cepat ikut aku, Jizong sangat membutuhkanmu. Aku tidak berani pergi. Jizong sudah bilang. Kalau aku ikut campur, aku akan dipecat. Wenran, sekarang bukan waktunya untuk marah, Jizong pergi sendiri ke hotel liburan untuk bertemu Jili. Jizong biasanya baik, kan? Kamu tidak boleh meninggalkan. Apa? Dia pergi sendirian. Yo, bukankah ini saudaraku yang baik? Saya benar-benar tidak menduga kakak terbaik. Akan tiba saatnya aku akan memerintahmu. Berbicara. Untuk apa kau menelponku? Jangan khawatir, saudara.
Minum segelas anggur di atas meja. Jika aku tak memegang tangan ini dengan kuat. Minuman ini nggak benar. Seharusnya sudah dicampur obat. Minum aja. Hahaha. Kak, kamu benar-benar nurut ya? Apa pentingnya jadi putra sulung keluarga Ji? Bapak sayang aku, bukan kamu. Kekayaan yang ibumu perjuangkan pada akhirnya semua jadi milikku. Kamu cari mati, ya? Justru kamu yang harus mati. Harusnya kamu belajar dari ibumu, cepat mati. Kamu sangat ingin gelang ibumu, kan? Cuma belu-belu tuh. Lalu jilati kakiku bersih-bersih, baru aku akan melepasimu. Mengembalikan barang-barang ibumu yang rusak. Jilly, jangan pergi terlalu jauh. Kalian berdua. Saudara Wenkin, kamu tidak bekerja sama. Kalau begitu, saya harus menggunakan cara khusus. Ji Wenkin, apakah kamu mencari kematian? Bukankah diberi obat bius? Bagaimana itu bisa? Jilly, kamu pikir aku sendirian? Tanpa persiapan. Lepaskan aku. Aku bilang, berani sentuh aku, ayahku tidak membiarkanmu pergi. Serahkan gelang ibuku, kalau tidak. Aku hancurkan kamu. Kamu pikir aku tidak tahu ini palsu? Apa yang terjadi padamu, bahkan tidak bisa meracuni dengan teh, benar-benar tidak berguna. Sekarang semua orang di luar adalah orangku, Ji Wenkin tidak akan bisa kabur. Tuan Jili perintahkan kunci seluruh hotel. Jangan biarkan dia. Dia terpengaruh obat, tidak akan lari jauh. Kari denken teliti. Jizong, ini aku. Jizong. Daerah sudah ditutup oleh Jili, kita tidak bisa. Asisten mengumpulkan orang untuk mencari kita. Akan mencari kamar kosong, kita bersembunyi. Ayo. Jili memberikan obat kuat berbahaya. Sekarang tidak ada dokter yang bisa masuk, harus bagaimana? Jangan urus aku. Keluar. Aku tak peduli, biarkan kamu mati di sini. Keadaan Ji Wenkin seperti ini, tunggu dokter datang, sudah terlambat. Lupakan. Biar aku sendiri. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Menyelamatkanmu. Tidak tahu setelah Ji Wenkin bangun. Tahu ditiduri olehku. Wajahnya harus lebih berwarna-warni. Ji Wenkin, saat bangun, aku akan beritahu. Semua tentang diriku. Halo, Tang Tang, ya, kamu di Imana 7 Anya? ada apa? Aduh, keluarga Ji memberi tekanan. Kau harus bertemu Tuan Muda Ji, jika tidak, mereka akan menghentikan kerjasama. Baik, aku segera pulang. Pak Ye, saya sangat khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu... Oke. Di mana Wenran? Saya tidak tahu. Temukan seseorang untukku.
Halo, Kamu adalah anak yang tidak berbak. Kamu memukul saudaramu. mengapa kamu tidak tanya Jili lakukan? Uhuk. Meskipun dia salah, itu hanya bercanda sama kamu. Kamu adalah kakaknya, biar saja. Aku tidak punya waktu, tutup telepon. Hai, tunggu sebentar. Aku mencarimu untuk membahas pernikahan keluarga Wen. Putri sulung keluarga Wen mengajakmu bertemu di Cafe Azur. Kalau tidak pergi, barang peninggalan ibumu mungkin. Siapkan mobil. Ke Cafe Azur. Tang-tang. Anak keluarga Ji itu baik sekali. Beda sama gosip di luar, apalagi pesta kemarin. Bu, jangan bilang lagi, aku udah suka orang lain. Walaupun aku pergi, paling cuma minta maaf dan batal nikah. Nggak tahu juga, gimana Ji Wenkin sekarang? Tunjukin sikap baik ya, jangan sampai kabur lompat jendela lagi. Wajah dan tubuhku punya daya tarik. Kalau si ketua keluarga Ji lihat dan bernafsu, nggak mau batal dan mau maksa nikah gimana? HMPH, untunglah. Saya sudah siap. Bos G. Di mana Wenran? Masih belum ada kabar? Sie wen ran ini, saya suruh dia bantu, malah ambil kesempatan tidur denken Bos G. Bos G. Saya cek CCTV hotel, Wen Ran pergi pagi-pagi sekali, juga tidak kembali ke villa. Benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Kau mengirim Wenran ke sana. Pak Ji, saya ini juga khawatir sama Anda. Bagus. Kalau masih nggak nemu Wenran, nggak usah balik. PAK G. Putri besar keluarga Wen ini tertipu sama Jili, berarti bodoh. Kalau dia lihat Anda. Lihat penampilan dan wajah Anda. Gimana kalau dia nggak mau batalin pertunangan? Saya punya ide. Apa? Ibuku benar-benar nggak ngerti aku. Kira-kira begitu, bisa mengendalikan aku. Bagus. Aku tidak percaya. Dengan penampilan ini untuk membatalkan pertunangan, si pewaris manja itu akan menolak. Sepertinya penyamaranku cukup sukses ya. Aku benar-benar penasaran dengan reaksi anak sulung keluarga Ji. Putri besar keluarga Wen ini. Demi membatalkan pertunangan, rela berdandan seperti ini. Ji Wenkin. Bukankah seharusnya dia di hotel? Kenapa ada di sini? Tidak mungkin. Jangan-jangan Ji Wenkin adalah putra tertua keluarga Ji. Tampaknya hanya kebetulan. Aku harus menyelesaikan pertunangan ini dan pergi sebelum Ji Wenkin melihat sesuatu yang mencurigakan. Halo Nona Wen. Putra tertua suka berlagak dan menilai orang dari penampilan. Jauh berbeda dengan Ji Wenkin. Putra tertua keluarga Ji, saya akan berbicara. Terkait perilaku saya lari dari pernikahan, saya minta maaf. Namun, saya punya orang yang saya suka, jadi kita batalkan pernikahannya, ya. Apa-apaan ini? Aku berani memutuskan lanjut atau tidak pertunangan. Kamu benar-benar pewaris utama keluarga Ji. Bisa, sekarang juga putus. Aku benar-benar dibuat bingung oleh tunangan ini.
Pak Ji. Kebetulan sekali. Kamu ngapain di sini? Aku minum kopi. Aku nggak bisa bilang ke Ji Wenkin mau batalkan pertunangan. Bilang. Kenapa hari itu pergi tanpa pamit? Kenapa menghindariku? Kenapa pergi tanpa bicara? Aku nggak menghindarimu. Menunggu kamu bangun terus marah-marah. Kepo, usir aku pergi? Bukan begitu maksudku. Tapi kamu juga nggak bisa pergi gitu aja tanpa bilang apa-apa. Kalau merasa aku mengambil keuntungan, memanfaatkan kelemahan, kamu merasa tidak seimbang? Pukul saja aku 2 kali, keluarkan amarahmu. Aku janji tidak akan melawan. Info dari kamu benar, hari ini Ji Wenkin dan putri besar keluarga Wen batal tunangan, di mana? Ibuku mendengar sendiri Ji Wenkin menyetujuinya. Asal bisa mendapatkan putri besar keluarga Wen. Bisnis keluarga Ji akan jadi milikku. Ibu Ji Wenqin meninggalkan warisan yang besar untuknya. Asal bisa menemukan surat wasiat tersembunyi itu. Siapa yang peduli dengan bisnis keluarga Ji yang kecil itu? Wah. Nona besar Su, wanita cantik ini masih kalah dengan pria, hahaha. Kalau ini tersebar, ini akan jadi lelucon terbesar di kalangan sosialita Jiang Haicheng. Ji Wenqin. Wenran, kalian berani mempermalukan aku. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Wenran ada di Blue Cafe. 5 menit kamu sampai di sini. Ingat kata-kata yang minta kamu katakan. Ji Wenkin, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku sangat sadar. Wenran, aku suka kamu. Tidak ada hubungannya dengan gender. Maksud Ji Wenkin adalah, tidak peduli aku laki-laki atau perempuan, dia suka padaku. Lebih baik beritahu sekarang. Identitasku. Ji Wenkin. Sebenarnya aku seorang wanita. Wenran. Meski kamu tidak mengakui aku sebagai tunanganmu, kamu tidak bisa mengabaikan anak dalam perutku. Tunangan. Anak kecil. Apa kamu salah paham? Gadis ini, kenapa dia terlihat agak familiar? Kenapa? Kakak Wenran. Kamu tidak ingat aku? Meng Ting. Wenran. Tidak mau jelasin sedikit? Dia gadis tiba-tiba berbohong di depan umum. Mungkin ada alasan tersembunyi, lebih baik aku tanya dia dulu secara pribadi. Aku akan urus dulu, nanti aku jelaskan kepadamu. Meng Ting, kenapa kamu bilang kamu tunanganku? Kenapa berbohong bilang kamu hamil anakku? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku tidak berbohong. Anak. Anak itu adalah saat kamu menyelamatkanku hari itu. Aku tidak tahu mengapa kamu membalas kebaikanku dengan jahat, tapi aku bisa menemanimu ke kantor polisi atau tes, selama terbukti anak ini milikku. Gimanapun maumu, aku nggak mau pergi. Belum tahu siapa yang menyuruh Tang Meng. Jangan kasih tahu Tang Meng identitasku. Aku nggak hamil. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Hubungan kalian dengan Wenran nggak akan diterima secara umum. Sejak kamu selamatkan aku mulai suka padamu. Memikirkanku. Tang Meng. Ini bukan urusanmu. Wenran. Aku tahu menipumu itu salah, tapi aku tidak punya niat buruk. Aku hanya tidak ingin kamu terjebak lebih dalam. Meng Ting, perasaan tidak bisa dipaksakan. Kamu akan bertemu seseorang yang lebih cocok, tapi orang itu pasti bukan aku. Tidak berguna, hal sepele seperti ini tidak bisa dilakukan. Untung saja ada 2 foto yang berguna. Cepat kalau ada mau dikatakan, aku sedang... Tuan muda, terlihat mobil tuan ketiga di tempat parkir. Apa? Tuan San. Awasi, aku segera datang.
Wen ran menolak Tuan Ji? Apakah cinta ditolak? Kenapa suasananya terasa lebih suram dari biasanya? Kenapa mereka ada di sini? Sepertinya ada yang tak bisa menjaga mulutnya membocorkan plat nomormu. Jili seharusnya tahu ini mobil Tuan San. Wow. Ini mobil Tuan San. Ini pasti beberapa juta. Nomor plat mobil ini saya cari tahu. Setelah perjamuan terakhir, saya memberikan kotak emas kepada Tuan San. Tidak mungkin salah. Kalau saya dekat dengan Tuan San, di kota Jianghai ini, bisa sesuka hati saya. Wenqin kakak, kenapa kamu di sini? Ji Wenqin, apa hebatnya kamu? Saat saya dekat dengan Tuan San, waktu itu, kamu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatuku. Pergi. Apa-apaan kamu sok? Kau kira aku nggak tahu mobil Tuan ketiga? Kamu yatim piatu, mungkin bisa nyetir mobil bagus begini. Iya, benar. Ji Wenqin, Aku kasih tahu kamu, kalau kamu bikin marah Tuan ketiga dan nyusahin keluarga Ji, aku dan ayah nggak bakal ngebiarin kamu. Kayaknya dari kejadian kemarin, kamu nggak belajar apa-apa. Ngapain bengong? Cepat naik. Siapa lagi yang nggak terima? Aku selalu siap. Kenapa kamu? Pergi temenin tunanganmu? Siapa bilang punya tunangan? Aku sudah menyelesaikannya. Nanti aku jelaskan lagi. Aku gak percaya kalian punya kunci mobil si Sanye. Cuma bawa korek api buat nakut-nakutin aku. Gak bisa buka kan? Gimana mungkin sih? Mobilnya Sanye, kasih dia kotak emas. Gak mungkin. Kunci ini kalian curi. Aku sudah kasih Sanye kotak emas. Cuma bilang, dia bersin kalian. Kamu maksud kotak emas yang dulu ya? Aku lupa kasih tahu kamu tadi. Kabar kecilmu nggak akurat ya. Mobil ini bukan mobilnya Tuan San. Kamu malah berani bilang aku, satu peti emas besar kasih ke musuh sendiri, diceritakan. Gak takut diketawain orang? Ji Wenqin, Wan Ran. Aku tidak akan melepaskan mereka. Aku punya rencana, bagaimana kalau kita bekerja sama? Apa yang kamu maksud? Kamu pulang saja dan ungkapkan ini ke ayahmu. Apa dia bisa membiarkan Ji Wenqin melakukan tindakan tidak pantas? Saat itu, dia akan punya bukti untuk melawan Ji Wenqin. Batalkan kerjasama dengan Ji Industries. Lakukan penyerangan bisnis terhadap Ji Industries. Utang asmara sudah selesai. Utang asmara apa? Gadis kecil itu cuma gadis yang pernah aku bantu. Dia tidak hamil. Aku rasa ini perbuatan Jili dan Suning. Aku perempuan. Bikin orang hamil tidak tahu siapa main di belakang. Menyuruh Meng Ting mencemari nama saya. Ada sesuatu sembunyikan dariku? Benar. Ada satu hal. Apa sekarang saatnya aku turun dari mobil? Menghindar dulu? Wenran, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Katakan. Apa iya? Kalau bilang, kamu akan maafkan aku. Apa malam itu dia tidak mengingat detailnya? Jika aku beritahu identitasku sekarang, mungkin dia tidak akan pingsan karena marah, kan? Apa mungkin Wenran benar-benar dikirim oleh Zhang Ping dan Jili untuk mendekatiku? Sebenarnya aku adalah. Pak Ji, Anda baik-baik saja? Kalau kamu tidak bisa menyetir, pulanglah dan tulis surat pengunduran diri untukku. Sungguh tidak sengaja, wanita ini yang tiba-tiba muncul. Dia. Meng Ting tidak mau hidup lagi? Wen ran? Aku mau kasih tahu, Suling menyuruhku kemari. Wen ran? Kamu harus hati-hati dengannya. Kamu sendiri harus hati-hati, Suling dan Jili itu. Mereka kejam, tidak akan melepaskanmu. Sebaiknya kamu segera tinggalkan Jiang Haicheng sekarang.
Ji Wenqin. Sebenarnya aku seorang wanita. Memang lucu sekali, Wenran. Walaupun kamu tampak lembut, tapi kalau bohong jangan keterlaluan. Mana ada wanita baik yang bisa memukul jatuh dua pria dengan sekali pukul? Wenran. Sekarang jujur saja, apapun masalahnya aku akan memaafkanmu. Tapi ini kesempatannya hanya sekali. Yang aku katakan semua benar. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Itu Ji Wenqin. Apa ingin melepas baju lagi di mobil? Kamu mau apa? Periksa. Bu, ada apa lagi? Tang-Tang, sudah bertemu anak keluarga Ji? Kalian batalkan pertunangannya. Bu, aku sudah punya orang yang kusuka. Orang yang kusuka? Apakah yang kita lihat di pesta itu? Iya, Malam ini ajak dia makan malam di rumah, biar aku dan ayahmu bisa bertemu. iya. Wenran. Aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Gak usah bilang kamu perempuan. Biar orang lain merasa hubungan kita normal. Bukan. Aku beneran perempuan. Aku gak butuh kamu berkorban. Cukup kamu ada di sampingku. Lupakan. Pada akhirnya, pulang ke rumah kebenaran akan terungkap. Kamu punya waktu. Makan bareng orang tuaku? Aduh. Aduh. Wah, nak, kamu kenapa? Siapa yang memukulmu? Ningning datang. Ayo duduk. Halo Paman. Ayah ibu. Kalian tidak tahu tindakan Di Wenqin di luar sana. Maaf ya Ningning, membuatmu malu. Paman Ji, sebenarnya soal ini tidak pantas aku bicara. Tapi mengingat kedua keluarga kita berteman, aku harus memberitahumu. Kak Wensen. Bersama seorang pria. Apa? Suning, apa kamu bilang benar? Ayah, ini nyata. Kalau media dan orang-orang tahu, jangan harap keluarga kita jadi yang pertama di Shanghai. Kita bahkan nggak bisa angkat kepala. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Biar dikat sekali, bawa anak durhaka itu kembali. Villa Haoting. Wenran, jangan bercanda. Ini adalah menshan paling terkenal di Jianghai. Rumahmu di sini? Iya. Rumahku di sini. Ini tanahnya mahal banget kalau keluargamu sekaya itu. Kenapa kamu kerja jadi bodyguard? Sepertinya keluarga Wen juga tinggal di sini. Semoga tidak ketemu mantan tunanganku. Biar gak nambah masalah. Aduh. Jangan tanya. Masuk aja, bakal tahu. Wenran, katakan sebenarnya, ada keluargamu bekerja satpam atau pembantu? Jangan malu. Bos Ji bukan tipe yang menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Diam. Lanjut jalan. Belok kanan di depan sudah sampai. Kenapa jalan ini familiar? Ini, bukankah ini jalan menuju rumah keluarga Wen? Wenran, kamu juga bermarga Wen. Apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Ada apa? Kamu anak durhaka. Semua masalahmu di luar dibawa ke hadapanku. Dan kamu masih berani bertanya apakah aku punya masalah. Ji Wenqin, ayah tak berguna. Tak peduli, tapi sekarang menuntut penjelasan. Masalahku bukan tentang keluarga Ji. Kamu. Kamu pacaran dengan pria di pesta terakhir. Ada yang aneh darimu. Kamu bawa wanita yang tak dikenal untuk menutupi, ternyata kamu bertindak tidak pantas di belakang. Matabat kilo aga jitela kamu yatukan. Mau buat aku marah sampai mati, ya? Hal-hal ini. Jika kalangan atas, keluarga bergengsi tahu Ji, akan mengalami kerugian seperti apa, kamu tahu kan? Saya bilang padamu, sekarang, cepat kembali padaku. Saya sibuk. Selain itu, wajahmu. Bukankah sudah hilang?
Bahwa selingkuhan dan anak tidak sah ke rumah menyebabkan istri sah marah, sudah hilang? Kalau kamu tidak kembali, saya akan membakar gelang ibumu dan barang-barang lainnya, tidak menyisakan jejak sedikit pun. Mengancam saya dengan barang peninggalan ibu, semua perhitungan saya dengan keluarga Ji. Sudah saatnya dihitung. Baiklah. Saya akan segera kembali. Berhenti. Akan minta asisten mengantarmu pulang. Setelah selesai urusan, kembali. Saya akan menemanimu. Apapun masalahnya, kita hadapi bersama. Jili dan Zhang Ping tidak berniat baik. Saya khawatir akan ada bahaya jika kamu pergi sendirian. Perhitungan antara ibuku dan keluarga Ji selama sudah saatnya dihitung. Saya tidak ingin kamu mengetahui keburukan keluarga Ji. Jangan khawatir, segera kembali begitu selesai urusan ini. Lagi pula, orang tuamu bisa menerima kita. Kekhawatiranmu agak berlebihan. Tapi, kalau keluarga Ji itu berani mengganggumu, aku akan pergi ke keluarga Ji dan membuat kekacauan. Hanya tahu bermain catur saja, lihatlah dirimu jadi ayah macam apa, tidak hiraukan putri. Putrinya sudah besar, kenapa terlalu banyak ikut campur? Rasanya ada yang tidak beres. Tang Tang dan Wen Qin bersama tapi seolah tidak tahu identitas satu sama lain, bahkan membatalkan pernikahan. Hai Wen Cheng. Coba ceritain, anak muda kalian lagi main trik apa sih? Apanya yang susah ditebak? Pastinya ibu dan anak Zhang Ping yang bikin masalah. Nanti jelasin baik-baik ke mereka, beres deh. Maaf banget, Bos Ji balik ke kantor urusin urusan. Aku diminta antrin Wen Ran duluan. Sombong banget dia. Masa aku harus undang dia? Bos Wen. Wen Cheng. Kalau kamu, Maaf ya. Aku sudah membohongi kalian. Aku bukan Wen Ran, aku adalah Wen Tang. jadi, putri tertua keluarga Wen. Wen Tang. Wen Ran ini ternyata putri tertua keluarga Wen, Wen Tang. Tidak bisa, aku harus segera memberitahu Pak Ji. Angkat teleponnya dong. Pak Ji, tolong angkat telepon. Saya juga tidak bisa memutuskan masalah ini. Tidak angkat telepon. Selesai, ini jebakan Jili dan Zhang Ping. Jadi Pak Ji, sekarang sangat berbahaya. Ji Wenqin, lihat perbuatan memalukan. Ingin hancurkan keluarga kita? Katakanlah. Apa yang kau ingin bicarakan? Kak, kamu membuat ayah marah. Tidak suka putri keluarga Wen tidak masalah. Tapi kenapa pacaran dengan laki-laki? Kamu tidak punya ibu, jadi punya masalah psikologis? Kalau tidak bisa, aku Aduh, psikolog untuk. Jili, bagaimana bisa bicara dengan kakakmu? Bu, kalau orang luar tahu, bagaimana aku bisa mengakui dia sebagai kakakku? Kalau ibumu masih hidup, mungkin saja udah marah setengah mati. Berani menatapku, Jili ngomong benar. Kamu seperti ibumu yang cepat meninggal. Sama-sama bikin orang susah. Aku seharusnya sudah lakukan tes DNA sejak lama. Lihat apakah kamu anakku atau anak yang lahir di luar oleh ibumu. Anak luar, lepaskan anakku. Lawan. Aku akan hajar kau, anak durhaka. Ya ampun. Anak pukul bapak. Seseorang, tolong. Kasih aku gelang ibuku. Kalau tidak, aku cekik dia. Suami cepat kasih dia. Baik. Baik. Anak. Türen. Kunci anak durhaka ini di ruang gelap untuk introspeksi. Aku akan telepon keluarga Wen besok mereka menikah bahkan jika dengan paksa. Juga harus mengikat anak durhaka untuk menikah. Jangan biarkan dia hancurkan keluarga Ji kita.
Tang Tang. Kalau kamu disuruh menikah dengan Ji Wenkin, kamu mau nggak? Kamu ini, kenapa begitu bersem angat? Mau sih mau. Tapi apa nggak terlalu cepat? Nggak kok, nggak terlalu cepat. Kamu cepat istirahat saja. Kita dan keluarga Ji memutuskan agar Tang Tang dan Wen Qin menikah besok. Apakah ini tidak terlalu baik? Kepribadian Tang Tang, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saya ingin yang terbaik untuk mereka. Ibu tiri Wenkin itu tidak diketahui apa yang dia lakukan diam-diam. Lebih baik sekarang kita saja langsung menikahkan mereka berdua. Supaya tidak berlarut-larut. Aku di mana? Nona, kamu sudah bangun. Apa maksudmu? Kenapa berdandan begini? Nona, hari ini adalah hari pernikahan Anda dengan putra pertama keluarga Ji. Anda lupa? Mereka menipuku untuk kembali ke rumah. Hanya ingin menjodohkanku dengan putra pertama keluarga Ji. Mau lari kemana lagi? Wen Cheng, kamu sungguh tak berhati. Minggir. Aku tidak mau menikah. Kamu sungguh tak berhati. Pergi. HMPH, kalian pikir bisa mengurungku dengan cara ini? Ayah Ji Wenkin bilang, saat kamu menikah dengan keluarga Wen dan mewariskan perusahaan kepadaku, kerajaan yang dibangun ibumu akan menjadi milikku. Baik pernikahan maupun perusahaan. Bukan sesuatu yang bisa dikendalikan keluarga Ji. Tidak semudah itu. Nona besar jangan kabur, Nona besar tunggu. Nona besar tunggu. Mulai mobil. Nona besar jangan kabur, cepat kembali, Nona besar jangan lari. Kamu adalah putri. Kamu adalah putra besar keluarga. Dua penumpang, pergi kemana? Ke desa Yunchao. Diam. Kamu punya uang? Jalan, Pak. Ji Wenkin, apa yang kamu lakukan? Ji Wenkin, turunkan aku. Pak Ji, syukurlah baik-baik saja. Yang bernama Wen Ran itu adalah putri keluarga Wen, tunanganmu. Kelihatannya Tuan Ji sudah tahu. Putri Wen, semoga beruntung. Kamu mau ngapain sebenarnya? Bicara. Kenapa menipuku? Kenapa setelah kabur mendekatiku? Apa tujuanmu? Tak kusangka tunangan yang paling kubenci ternyata adalah Ji Wenkin. Kelihatannya orang yang membatalkan pertunangan sebelumnya juga diatur oleh Ji Wenkin. Siapa mendekatimu? Aku bilang kalau aku perempuan, kamunya yang tidak percaya. Aku gak tahu kamu pewaris kedua keluarga Ji. Wen tak pernah nyakitin aku. Masa semua ini kebetulan? Nona besar Wen. Aku gak pernah bikin kesal, kan? Kenapa 2 kali kabur dari pernikahan? Gak mau menikah denganku, ya? Tuan muda Ji. 3 tahun lalu, aku lihat sendiri temanmu yang sok kuat karena bantuanmu. Menindas orang, berani bilang urusan sama aku. Oke, hari ini aku mau lihat gimana kamu urusin aku. Begitu dengar aku tuan muda dari keluarga Ji. Langsung marah baru makan bahan peledak. Masih punya dendam lama. Kelihatannya kita benar-benar takdir bertemu. Ji Wenkin. Kemampuanmu ini masih butuh pengawal?
Kamulah yang sengaja ingin mendekatiku ya. Lepaskan aku ganti baju lalu kita lanjut bertarung. Kuperingatkan, aku tidak termakan taktik wanita cantik seperti ini. Aku sudah keluar negeri 3 tahun. Zhang Ping dan Ji Li berusaha untuk merusak reputasi. Kamu bilang apa? Aku tidak akan melepaskan Jili ini. Sekarang sempat untuk kembali. Kita mau menikah gak, tunanganku? Ini terlalu cepat. Aku belum siap. Kita ikuti proses saja. Perlahanlah. Jangan bercanda, kalau orang tahu kamu ada di sini, akan berdampak pada kamu dan keluarga Wen. Tapi aku tidak mau pulang. Ibuku tahu aku kabur dari pernikahan, dia tidak akan melepaskanku. Baiklah. Nanti aku akan mengantarmu pulang. Bagaimana mungkin seorang pemuda tampan seperti Wen Ran bisa jadi tunangan Direktur Ji? Bawa Nona Wen Tang pulang. Direktur Ji tidak tahu dari mana Ji Li mendengar bahwa pendamping Anda di pesta terakhir adalah Nona Wen Tang. Mungkin terpikat dengan kecantikan Nona Wen Tang, sehingga meminta Zhang Ping mengajaknya ke rumah keluarga Wen untuk melamar. Karena kamu kabur dari pernikahan, dia bisa menanggung tanggung jawab. Keluarga Wen bilang apa? Diusir oleh Nyonya Wen, tapi menurutku, jangan biarkan Nona Wen Tang pulang. Karena orang seperti Ji Li pasti tidak akan diam. Dia setiap hari datang mengganggu. Ya, benar sekali. Siapa tahu Jili itu punya rencana licik untuk mencelakaiku. Biarkan aku tetap di sini. Aku jadi pengawal pribadimu, tak akan ketahuan. Hei. Tuan Ji denga kamu pergi melamar ke keluarga Wan. Tapi ditolak ya. Sama saja, dia lebih memilih membatalkan pertunangan demi seorang pria daripada memilihmu. Lepaskan, kamu gila. Suning. Gimana kalau kita bareng? Asal dia nggak mau rebut warisan lagi. Barang-barang keluarga Ji itu milik kita. Ji Wenqin yang duluan gak setia sama aku. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Ibu kenapa? Kamu masih ingat aku ibumu ya? Halo Tante, ini Ji Wenqin. Tante tenang, dia baik-baik aja di sini. Oh Ji, ternyata kamu ya. Baik, kalian bersama, aku jadi tenang. Tenang, Nona Su. Foto yang kamu mau sudah aku dapat. Tuan Ji tidak baik. Ji Li mau konferensi pers, akan mengumumkan ahli waris. Ingin mengurus bisnis ibuku? Lihat apakah mereka punya kualifikasi. Kali ini mungkin tidak semudah itu, Tuan Ji. Ji Li mengajak wanita hamil berpura-pura jadi tunangan Wen Ran, katanya kamu menghancurkan keluarga orang itu. Sekarang harga saham perusahaan jatuh, dan sudah ramai orang di bawah gedung perusahaan dan villa. Cara Jili memang jahat. Tidak tahu apa yang mereka gunakan untuk mengancam Meng Ting agar memberikan kesaksian palsu. Anak durhaka, bukan hanya kabur dari pernikahan, bahkan skandal seperti ini terungkap, membuat harga saham Ji turun tajam. Jika dia kembali, aku tidak akan membunuhnya. Suamiku, tenanglah, kenapa tidak membiarkan Jili mewarisi keluarga Ji? Kemudian kami mengumumkan kepada publik bahwa keluarga Ji kami telah memutuskan hubungan dengan Ji Wenqin. Biarkan Ji Wenqin sendiri hadapi skandal ini. Bukankah ini akan membantu memulihkan kerugian Ji? Hanya beberapa wartawan yang ingin mengawasiku. Anda adalah Wen Ran, ayah Ji Wenqin. Ingin berbicara dengan Anda. Masuk ke dalam mobil. Tuan Ji, hari ini kamu datang menemui saya. Ada apa sebenarnya? Tinggalkan Wenqin. Wenqin harus menikah dengan putri keluarga Wen. Baiklah. Ini ingin menjual anak demi kerjasama. Apakah Tuan Ji datang hari ini sebagai ayah? Khawatir anaknya dibohongi. Atau sebagai presiden perusahaan Ji? Ingin mengurangi kerugian perusahaan?
Berani sekali kamu mempertanyakan saya. Perilaku kalian yang tidak tahu malu. Apa hak kalian menanyai saya? Tahukah kalian karena kalian? Berapa kerugian yang dialami keluarga Ji? Saya beritahu, orang rendahan seperti kalian. Seumur hidup bekerja sampai mati pun tak bisa ganti rugi. Hari ini bertemu dengan Anda, Tuan Ji, saya baru mengerti kenapa Jili tidak beradab, ternyata itu turunan. Kata-kata merendahkan terus keluar. Saya ingat sebelum Anda menikah dengan Ibu Wen Qin. Anda juga mungkin dianggap rendahan bukan? Berani bicara begitu pada Tuan Ji, langsung saja bilang. Hari ini kamu memanggilku dengan banyak usaha. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hahaha. Aku tahu tipe orang sepertimu. Bukankah hanya demi uang? Di kartu ini ada 30 juta. Selama kamu besok saat konferensi pers bilang bahwa kamu yang menggoda Wen Qin, dan Wen Qin yang sebenarnya mengagumi adalah putri keluarga Wen. Uang ini akan menjadi milikmu. Bos Ji ingin aku sendirian menanggung beban seluruh perusahaan Ji. Benar-benar perhitungan yang bagus. Kalau kamu tidak setuju, aku punya banyak cara untuk membuatmu menghilang tanpa jejak dari dunia ini. Ingin memanfaatkan aku untuk menjebak Ji Wen Qin agar dia menanggung semuanya sendiri. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Wen Qin adalah kekasihku jadi harus ada tambahan uang. Berapa yang kamu inginkan? 80 juta. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Besok aku harus melihat uangnya, kalau tidak, aku tidak akan menghadiri konferensi pers. Baik. Uangnya hari ini akan masuk rekeningmu, tapi setelah besok kamu harus pergi dari kota Jianghai, jika kerjasama antara keluarga Ji dan keluarga Wen terancam karena kamu. Aku yamin akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Baiklah. Karena Jili dan Suning telah mempersiapkan pertunjukan ini dengan susah payah. Maka aku akan bermain dengan kalian. Dengar-dengar konferensi pers hari ini akan membahas dua hal, cinta antara anak sulung keluarga Ji dan pengawalnya, serta pengumuman putra kedua keluarga Ji menjadi pewaris rumah dan mendapatkan semua warisan. Pasti mempengaruhi kerja sama keluarga Ji dan Wen. Aku rasa anak sulung keluarga Ji. Pasti tidak akan mendapatkan warisan. Kakak, kamu berani datang hari ini. Diam. Kakakmu sekadar bingung, jangan memperkeruh suasana, kerjasama keluarga bisa tertunda. Lihat nanti, bagaimana aku menegurmu saat Tidak bisa kalau Ji Wen Qin benar-benar menikah dengan putri keluarga Wen, dan nantinya dapat dukungan keluarga Wen, akan makin sulit bagiku untuk merebut warisan. Hadirin sekalian, hari ini Ji Corp mengadakan konferensi pers. Tujuan utamanya adalah untuk memperjelas berita yang beredar di internet. Tentang Ji Wen Qin dan pengawal pribadinya yang dikabarkan berpacaran, saya ingin menyatakan dengan tegas bahwa ini sama sekali tidak benar. Selain itu, mengenai pernikahan Wen Qin dengan putri tertua keluarga Wen, akan tetap dilanjutkan sesuai rencana awal. Selanjutnya, saya akan mengumumkan penerus dari Ji Corp, yaitu putra kedua saya, Jili. Tunggu dulu. Wenran ini belum saatnya dia muncul. Kamu benar-benar Wenran? Rumor tentang kamu dan putra tertua keluarga Ji di internet, apakah itu benar? Ya, saya adalah Wenran. Saya memiliki hubungan asmara dengan Ji Wen Qin. Masih bengong? Cepat tarik dia keluar. Mengapa kamu di sini? Ji Wen Qin, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku dan Ji Wen Qin satu-satunya pasangan. Aku tidak punya tunangan hamil. Bisnis keluarga Ji, warisan dari ibu Ji Wen Qin, tidak mungkin membiarkan anak haram mewarisinya. Wenran, kamu berbohong. Pria tak bertanggung jawab yang mulai dan meninggalkan seenaknya. Dulu menjaga nama baik keluarga Ji dan kakak, jadi tidak membongkar. Sekarang tidak bisa. Kamu benar-benar tega lakukan ini. Aku peringatkan kamu, jika kamu punya niat lain yang mengganggu rencanaku, kamu tahu akibatnya. Namaku Meng Ting. Aku tunangannya Wenran.
Tuan Besar Ji merebut ayah dari anakku yang masih dalam kandungan. Aku mohon pada kalian, tolong kami ibu dan anak. Wen Ran. Kakak suka pria saja sudah cukup, sekarang menghancurkan keluarga orang lain. Kenapa orang ini bisa mewarisi Ji Group? Usir dari keluarga Ji. Ji Wenqin, kau buat malu keluarga Ji, tangga aku. Harta keluarga Ji tak akan jadi milikmu, tidak sepeser pun. Melawan. Benar-benar tak tahu malu. Wenran, situasi ini, kau masih bisa tertawa? Anak dalam perut Meng Ting. Tidak mungkin milikku. Wen Ran sanggup tak tahu malu. Membuat orang lain hamil dan tidak bertanggung jawab, kau pengecut tak berani tanggung jawab. Bayangkan tak berguna. Karena aku ini perempuan. Jili, Suning, apa yang bisa kalian katakan sekarang? Kamu ini tak berguna. Aku pikir, bagaimana bisa Kak Wencin begitu tergila-gila padamu? Ternyata, kamu perempuan. Kalau aku pria, rencana jahat kalian akan gagal kan? Kamu yang perempuan. Berpura-pura jadi satpam pria di samping kakak Wenqin. Bukankah hanya untuk menggoda kakak Wenqin? Seharusnya dulu aku tidak membiarkanmu. Mau bertarung denganku? Kamu belum cukup kuat. Wenran, kamu perempuan. Kalau kamu tidak mau fotomu tersebar luas, bilang kalau ini adalah rencanamu sendiri. Mengerti? Kejadian adalah kesalahpahaman. Aku ditipu oleh wanita ini. Hahaha, ya kalau ini kesalahpahaman, mari kita lanjutkan konferensinya. Tuan Ji, jika kesalahpahaman, apakah ahli waris keluarga Ji mewarisi kekayaan? Ji Wenqin mengabaikan reputasi keluarga Ji demi wanita asal-usul tidak jelas ini. Bagaimana bisa aku tenang menyerahkan keluarga Ji kepadanya? Apakah si serigala ini masih punya kartu truf? Ya, saya umumkan. Keluarga Ji akan diteruskan oleh Jili. Tunggu, Direktur Ji memang ayah bayi. Istri sahnya marah, kuasai harta istri, buang Ji Wenqin ke luar negeri. Begitu Wenqin pulang, langsung dijodohkan kerjasama bantu anak haram. Kalkulator menampar wajahku. Wanita tak beradab, berani mengatur urusan keluargaku. Satpam, segera buang dia keluar. Wen Ran, apa yang kau banggakan? Kau hanya perusak rumah tangga sebagai selingkuhan. Berani bicara banyak di sini. Nona Su juga tahu Ji Wenqin sudah punya tunangan. Tapi masih saja berulang kali mengganggu. Kalau ada yang ingin menggunakan identitasku sebagai alasan untuk mencabut hak waris Ji Wenqin, maka kalian salah. Karena aku adalah putri tertua keluarga Wen, Wen Tang. Tunangan Ji Wenqin. Lihatlah wajah cantikmu yang penuh tipu muslihat itu. Kalau kamu putri tertua keluarga Wen, Suning akan merengkak keluar dari sini. Ji Wenqin, lihat wanita yang kamu pilih, serakah dan berpura-pura sebagai putri tertua keluarga Wen. Ayah, kakak memerintahkan wanita ini berbohong untuk merebut warisan. Satpam, cepat seret mereka berdua keluar. Bukankah ini Tuan Muda? Tuan Wen, Nona Wen ini katanya putri tertua keluargamu. Ini mencemarkan nama baik keluargamu, kamu harus menghukumnya dengan baik. Wen Tang, sudah main-main cukup, pulanglah denganku. Wen Cheng, lihatlah baik-baik, dia memang Tang-Tang. Karena memandang rendah putri keluarga Wen, kerjasama tidak perlu dipertimbangkan lagi. Wen Cheng, lihat apa yang kau katakan. Sebelumnya adalah kesalahan mata orang tua, tidak mengenali Tang-Tang. Kalau tidak, mana mungkin memperlakukannya seperti ini. Suning dan Jili menyuruhku menjebak Tuan Muda Ji. Wanita Jalong. Sudah cukup, semuanya berhenti.
Hari ini keluarga Ji mengumumkan pewaris. Ini urusan keluarga Wen mungkin belum punya hak campur tangan. Siapa pewaris keluarga Ji hari ini? Ji Wenqin. Dia tidak menghormati saya sebagai ayahnya, juga tidak peduli dengan saudaranya, jadi saya memutuskan untuk memberikan Ji Group ke Jili. Jili mengalami masalah memalukan. Jizong tidak takut malu. Saya berkuasa di Ji Group sekarang, ingin Jili di pewaris. Siapa yang berani mengatakan tidak? Saya takut. Anda belum memenuhi syarat. Ber das akan surat wasiat nona Shen King, seluru saham Ji akan divarisi ole tuan Ji Wenqin. Ji Wenqin. Tidak mungkin, kamu pasti berpura-pura. Tuan San, 3 hari lagi semua aset keluarga Ji ditransfer ke Anda. San. Bagaimana Ji Wenqin bisa menjadi guru ketiga? Wenqin. Oh, jadi kamu tuan ketiga. Kenapa tidak bilang awal? Ji Wenqin. Kamu tuan ketiga. Kamu punya bisnis, kenapa berebut bisnis keluarga Ji denganku? Bisnis ibuku. Kalian tidak layak menyentuh. Hei, bagaimana kamu bisa mendapatkan surat wasiat itu? Kalau kamu tahu dari awal. Bagaimana lihat Nona Besar Wen menguasai segalanya kan? Tapi, aku rasa masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Hati-hati Jili dan yang lainnya bisa nekat. Naik mobil dulu. Pakai. Mau bawa adikku kemana? Ikut aku pulang. Semua ini salahmu, Wen Tang. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba muncul, Ji Wenqin udah lama jadi bawahanku. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Ji Wenqin, kamu buat aku menderita, aku gak bakal biarin senang. Oh salah, tuan ketiga, pinter menyembunyikannya. Kalau tahu kamu akan sejauh ini, seharusnya aku bunuh kamu dari awal. Jili, bukannya kamu benci aku? Ayo, Jangan mendekat. Jaga jarak dengan aku. katakan saja. Syaratmu, aku setuju. Lepaskan dia. Tanda tangani perjanjian pengalihan saham perusahaan. Kalau tidak, aku langsung bunuh dia. Jili. Meskipun tanda tangan kontrak, kamu tidak bisa lari. Bukan urusanmu. Kalau mau selamatkan wanita tercintamu, segeralah tanda tangan. Yang punyaku tetap punyaku. Ji Wenqin Madalakau. Hati-hati. Tang-Tang, kamu baik-baik saja? Ji Wenqin. Aku adikmu. Kalau berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Kontrak pengalihanmu sudah ditandatangani, sekarang tidak ada gunanya berbicara. Selesai menjalani hukuman penjara, kamu bisa kembali mewarisi keluarga Ji. Bawa pergi, kirim ke kantor polisi. Aku pewaris keluarga Ji, aku tidak mau dipenjara, lepaskan aku. Wen Tang, Wen Tang. Lihat apakah kamu berani memaksa pahlawan lain kali.
Aku akan panggil dokter untuk mengganti perbanmu. Kenapa cepat sekali kembali?